Orang simpatik untuk membangun Lewok. Orang yang berani mengungkapkan hal-hal buruk tentang keadaan Kabupaten Flores Timur, saya akui. Dan untuk Bapak Lukman, saya omong di bicara di Kontes Podor, kita siap bungkus. Pertama yang saya minta, setelah Bapak saya koreksi dari kabupaten hingga ke dusun dan RT, setelah Bapak menjadi Bapak Bupati yang sah, bagi pejabat yang bekerja dengan KKN tinggi dicabut, dibuang dengan KKN dari tingkat bupati sampai kepada RT, masih dengan kontes KKN diberhentikan. Yang kedua, saya membaca Kabupaten Flores Timur pada akhir-akhir ini, lulusan B3K termasuk saya punya anak mantu lulus juara 1 di Kabupaten Flores Timur bidang penyuluh. Administrasi lolos, hanya saing E1 dengan D4. Apa bedanya? Karena saya punya anak mantu mendaftarkan diri pakai D4 penyuluh, lulus nomor 1, pergi pulang tiap minggu dipanggil, saya kasih uang terus pulang, hanya minta maaf, kami yang salah. Wibawa seorang pemerintah Kabupaten Flores Timur hanya memperjuangkan satu jiwa yang bisa lolos ke P3K. Kenapa tidak bisa? Itu kelemahan bukan pribadi, tetapi ini wibawa pemerintah. Saya punya anak, tetapi saya punya anak biar sudah di rumah, PNS saja bawa bahan kerja di rumah. Dari tingkat kepala sampai kepada bawahan yang notabene pegawai senior, PNS tidak tahu kerja ketik lontek laptop. Saya punya anak siap melayang, malam anak harus menangis, harus selesai bikin laporan tentang penyuluh. Ini saya terbuka. Saya seorang PNS dan omong politik ini sejak saya masih aktif sampai dengan saya sudah pensiun, saya masih ngomong tentang pemerintah. Saya masih ngomong pemerintah, saya tidak takut-takut. Yang pertama, saya bosan dengan orang-orang pemerintah di kabupaten ini. Talut kami di Podor ini nih, saya dulu minta bikin talut, tapi sekarang saya minta perahu untuk banjir masuk, kami pakai perahu untuk melewat. Karena jembatan mungkin anggaran besar. Saya ngomong, jalan kami, Pak, minta maaf. Ya, saya harus ngomong. Karena kita harus berbicara, berani berbicara. Jalan tani hebat dengan Duang itu sudah punya jalan tani. Hanya sayangnya jembatan Boru ini tidak bisa, harus lewat jalan tani di Duang. Boru ini bisa ke sana lebih dekat ketimbang kita ke Duang, bawa hasil sampai di Duang baru masuk ke Boru. Saya minta jembatan. Bapak Lukman, orang Podor siap untuk bungkus Bapak. Bapak harus beri komitmen terhadap kami orang Boru, khususnya Podor, bahwa kami bisa dengar kepastian bahwa jalan biar nanti kami rintis pakai paras, tapi jembatan itu penting karena motor gerobak itu bisa lewat. Mungkin saya omong itu. Yang kedua, saya lihat di terminal lama-lama, kenapa ini yang taksi sama-sama kok pungut uang taksi apa lama-lama punya itu? Pejabat ada di mana, petugas ada di mana, makanya kondak-kondak yang turun tadi langsung di oto. Mungkin masuk ke kas atau tidak, saya tidak tahu. Saya heran, itu pengelolaan bagaimana terminal ini? Sopir dari Pantai Selatan, Boru ini bawa penumpang ke sana, orang yang siap di kabupaten, pungut 5.000 dalam satu oto, dia bawa tahu masuk ke mana. Ini saya lihat itu mubasir.
Ini praktis Pak, saya omong ini. Karena kita sering menyeberang ke Lembata dan Solo, saya lihat hal yang sama sudah belasan tahun, bahkan 20 tahun. Ini tidak bagus. Hasil orang Maumere yang terima. Ini bagaimana? Dia omong BUMDes kapan di Flores Timur, bohong semua. Nah, tidak pernah jalan. BUMDes sebenarnya menampakkan peningkatan pendapat asli daerah. Kenapa itu tidak bisa dikelola? Diberi uang ke sana, hilang. Masuk kantong, dana habis, minta lagi di kepala desa. Anggaran berikut keluar lagi BUMDes. Hasil tidak ada. Saya omong 3 poin saya dulu.